Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, yaitu Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Mari kita mempersiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil ini, sehingga bisa kita hayati, bisa kita maknai di dalam kehidupan kita. Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah. Sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Tuhan mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi atau mengkritisi kebiasaan orang Farisi. Jadi pernyataan kritis Yesus berawal atau terjadi di rumah seorang Farisi yang mengundang dia makan. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya, Yesus lalu datang ke rumahnya, duduk dan langsung makan. Dia tidak mencuci tangan sebelum dia makan. Dia duduk dan langsung makan. Melihat hal itu, orang Farisi itu atau tuan rumah itu merasa aneh atau merasa ada sesuatu yang lain yang tidak dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus itu tidak mencuci tangannya. Nah, dalam kebiasaan mereka waktu itu bahwa sebelum makan itu tangan itu harus dicuci agar bisa dibersihkan dari hal-hal najis atau hal-hal yang mungkin tidak baik untuk kesehatan mereka pada ketika mereka akan mencicipi makanan. Mungkin seperti itu. Yesus menanggapi apa yang diherankan oleh orang Farisi itu dengan mengatakan atau dengan mengeluarkan pernyataan yang cukup menusuk bagi orang-orang Farisi. Yesus mengatakan, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan." Tentu dalam hal ini Tuhan sebenarnya mengkritisi cara penghayatan orang-orang Farisi akan kebiasaan mereka taat pada hukum, melakukan apa yang disampaikan oleh hukum. Misalnya salah satunya pada kesempatan ini, sebelum mereka makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, Yesus mengkritisi bahwa orang-orang Farisi itu melakukan hal itu
bukan karena didorong oleh kesadaran murni dari dalam dirinya, tetapi karena ada motivasi lain, yaitu mereka ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibanggakan ya, sebagai orang-orang yang taat pada hukum. Jadi mereka itu punya motivasi lain, bukan karena kesadaran murni mereka melakukan itu karena penghayatan yang sesungguhnya terhadap hukum, perintah hukum Taurat pada waktu itu. Sehingga Tuhan mengeluarkan pernyataan itu sebagai bentuk kritik tajam untuk mereka. Teman-teman yang terkasih, Tuhan mengeluarkan pernyataan lagi dan lebih keras. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai dekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dengan pernyataan hai orang bodoh. Mengapa? Karena itu tadi mereka menghayati aturan atau menghayati perintah hukum itu bukan karena lahir dari sebuah kesadaran hatinya yang murni, yang terarah pada Allah, tetapi lahir dari sebuah motivasi, ya, lahir dari sebuah motivasi buruk atau motivasi ingin dipuji dan ingin disanjung dan ingin mencari keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Tetapi ingat, di akhir pernyataan itu Tuhan mengatakan bahwa bukan bagian luar itu yang penting, tetapi bagian dalammu itu yang penting, yang keluar dari bagian dalammu, dari kesadaran murnimu. Itulah yang penting bagi Tuhan. Tuhan tadi mengatakan bahwa berikanlah isinya sebagai sedekah. Itu bahwa bukan bagian luar yang penting, tapi bagian dalamnya yang penting. Itu sebagai sedekah. Tuhan mengatakan bagian dalam itu sebagai sedekah. Ya mungkin dalam hal ini ya, ketika orang-orang Farisi mengungkapkan kesadaran dirinya atas tindakan mereka taat pada hukum, itu adalah sebuah bentuk sedekah bagi mereka, bahwa mereka menunjukkan perintah hukum itu ya dengan sungguh-sungguh, bukan karena adanya motivasi lain di balik penghayatan hukum yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan mengatakan lebih jauh bahwa sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Artinya ketika mereka mentaati hukum itu, perintah hukum Taurat itu, menghayatinya dengan hati mereka, bahwa bagi Tuhan itu sudah sedekah dan akan membersihkan bagi dirinya atau bagi orang-orang Farisi pada waktu itu, menjadi bersih bagimu. Jadi memang Tuhan sungguh mengkritisi cara penghayatan orang-orang Farisi itu terhadap hukum atau terhadap kebiasaan pada waktu itu ya. Bahwa Tuhan di sini menekankan bagian isinya atau bagian dalam dari penghayatan hukum itu atau penghayatan kebiasaan itu, bukan bagian luar untuk dilihat orang, bukan itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu jika pernyataan Tuhan ini kembali ke dalam diri kita akan merasa bahwa kita itu sedang dikritisi oleh Tuhan. Mungkin diri kita tidak terlepas dari cara atau penghayatan hukum atau penghayatan penghayatan akan segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan lahir dari sebuah kesadaran hati yang murni, tetapi karena ada sebuah motivasi agar kita itu bisa mendapatkan posisi yang penting atau mendapatkan keuntungan. Ya, dengan demikian apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kemunafikan. Tuhan hari ini mengkritisi cara hidup kita seperti itu, atau cara penghayatan kita terhadap nilai pekerjaan maupun nilai-nilai lain yang menjadi bagian dari diri kita masing-masing. Tuhan hari ini mungkin mengkritisi kita akan cara hidup kita seperti itu. Dan juga Tuhan mengajak kita bahwa tampilkanlah bagian dirimu yang sesungguhnya. Hayatilah apa yang menjadi ungkapan hatimu yang murni di dalam pekerjaan-pekerjaanmu, di dalam hal-hal lain yang tentunya semuanya itu merupakan persembahan bagimu
atau sedekah yang membuat diri kita menjadi bersih untuk Tuhan. Teman-teman terkasih, semoga bacaan hari ini membantu kita untuk semakin menghayati bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus lahir dari diri yang murni, lahir dari hati yang murni, yang mengarahkan kita pada nilai-nilai kemanusiaan atau yang mengarahkan kita pada kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Ya, dengan demikian juga kita sungguh-sungguh menjadi duta kebenaran di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.